Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, Alimna ma na'lam wa ma lam na'lam, Anta taqdiru wa la naqdiru, wa Anta ta'lamu wa la na'lamu, wa Anta 'allamul ghuyub. Akhbirna ilmal ghaibi wa syahadah, innaka ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hikmah dan ilmu, yaitu pemahaman yang mendalam tentang Quran dan Sunnah, agar hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Istiqomah ini adalah karomah yang paling tinggi, ya. Karena istiqomah itu sulit, ya. Godaannya banyak, gangguannya banyak. Ya, pada malam hari ini masih dalam suasana bulan Syawal. Belum telat kalau kita mencoba untuk memahami tentang fitrah, ya, karena setelah Ramadan kemarin kita melaksanakan serangkaian ibadah dengan tujuan menjadi orang yang bertakwa. Ditambah lagi kemarin kita dalam suasana pandemi, ya, COVID-19. Mudah-mudahan musibah ini ya sebagai bukti sayangnya Allah kepada kita, ya, karena jika Allah berkehendak untuk memuliakan hambanya, maka Allah kasih ujian, cobaan di bumi itu, dalam kehidupan ini, agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi semua kita punya kesalahan, kekhilafan, kealfaan, baik yang urusan dengan hablum minallahnya maupun hablum minan nas, atau juga hubungan kita dengan alam semesta. Allah balas semua di bumi, jadi nanti nggak sampai ke akhirat. Nah, itu. Tetapi jika Allah berkehendak untuk menghinakan hambanya, Allah biarkan saja, udah. Mau maksiat didiemin, kita mau, ya, melanggar aturan didiemin, ya, Allah tunda itu sampai kapan? Sampai ketemu akhirat nanti. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang bisa melebur dosa, ditambah lagi dengan kondisi pandemik COVID-19 kemarin, ya, insya Allah ini jadi Ramadan terbaik kita dari Ramadan sebelumnya.
Itu harapan kita ya. Nah, kata Idul Fitri kembali kepada fitri, kembali kepada fitrah. Itu Allah sampaikan kepada kita. Ya, kata fitrah itu ya, di surat ke-30 ayat 30. Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Hanif, yaitu agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, itu. Jadi kata fitratallah ya, ada kata fatoro di sana ya. Di Quran kurang lebih disebut 20 kali kata fatoro itu dengan berbagai macam perubahan bentuknya. Kalau kita mau melihat makna sesungguhnya, kita mesti buka tuh 20 ayat ya yang ada kata-kata fatoronya itu dan perubahannya ya. Itu. Karena dari fator ini ada perubahan, ada jadi fitrah, nanti jadi infatorot ya, dan lain-lain. Jadi fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan makhluknya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik pada ayat itu di akhirnya Allah katakan zalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Garis bawah itu. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, berarti hanya sedikit manusia yang tahu. Hanya sedikit manusia yang tahu. Yang banyak nggak tahu ya, tentang fitrah ini. Agama Islam disebut sebagai agama fitrah. Ya, agama fitrah. Ada 3 ajaran pokok dari agama fitrah ini. Ada 3 ajaran yang ini Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada setiap jiwa-jiwa manusia sejagat raya ini. Yang pertama tentang ketauhidan. Yang kedua tentang pertanggungjawaban perbuatan sampai nanti hari akhirat. Yang ketiga berbuat kebaikan. Inilah 3 ajaran inti dari fitrah itu. Jadi semua manusia Allah ciptakan dengan fitrah, semuanya Allah berikan ini. Ya, Allah berikan ini. Maka pada ayat lain ya Allah menyebut nama-nama kepercayaan ya, milah. Ya, milah. Dengan ditutup 3 ayat ini, 3 ajaran ini.
Kita buka surat kedua, ayat ke-62. Buka lagi ayat yang lain. Surat kelima ayat 69. Allah sebut sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin, tuh segala macam kepercayaan, ya, millata Nasrani, millata Yahudi, millata ya Sabiin. Ya, ada di hadis disebut Majusi. Siapa saja satu yang beriman kepada Allah, tauhid ya. Dua, hari akhirat, pertanggungjawaban setiap perbuatan. Tiga, berbuat kebaikan. Ya. Tidak ada, nggak usah takut atau nggak usah khawatir, nggak usah bersedih hati. Allah kasih mereka pahala. Karena ini semuanya Allah beri, ya Allah beri semua. Jadi sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah termasuk pengetahuan yang sudah Allah berikan kepada setiap jiwa manusia. Kalau boleh dibilang ini laduni. Ya, sudah Allah berikan. Tempatnya ada di otak kanan itu. Ya, sudah Allah titipkan. Jadi semua orang ketika dia lahir ke bumi, dia sudah memiliki 3 ajaran inti yang fitrah ini. Ya. Maka di hadis Rasulullah katakan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Ya. Setiap bayi yang lahir itu membawa fitrahnya. Satu, memiliki pengetahuan tentang tauhid, keesaan Tuhan, keesaan Allah. Dua, mengetahui tentang pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang ketiga, mengetahui tentang kebaikan dan suka dengan kebaikan. Ini fa'abawahu, maka nanti tergantung kepada pendidikan orang tuanya. Yuhawwidanihi, apakah nanti dia menganut Yahudi, au yunassironihi, apakah dia nanti akan menganut Nasrani, au yumajjisanihi, atau nanti dia menganut Majusi. Tergantung orang tuanya.